saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai berkurang. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilakukan secara offline sudah mulai dilakukan. Tentu saja dalam hal pendidikan. Beberapa sekolah sudah mulai menerapkan metode pembelajaran tatap muka. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, sehingga beberapa sekolah akhirnya menerapkan metode blended learning. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana video pembelajaran blended learning dilakukan. Tentu saja hal ini dengan menggunakan metode berubah sebagai penunjang kegiatan strategi pembelajaran. Materi yang akan dipelajari pada hari ini yakni interaksi antar negara Asia dengan negara yang lain. Yuk kita pelajari. Blended learning adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengkombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Selanjutnya, alasan adanya pembelajaran blended learning dikarenakan dengan menggunakan blended learning dirasa lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan metode konvensional saja maupun sebaliknya. Karena blended learning lebih menekankan kepada penggabungan metode konvensional atau face-to-face dengan metode online, maka dari itu kesiapan keduanya adalah kunci utama keberhasilan dan kelancaran jalannya pembelajaran daring. Tujuan dari pembelajaran blended learning yaitu dapat membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik dalam proses belajar, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Metode untuk pembelajaran kali ini yaitu dengan metode debat. Debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Metode debat memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu mempertajam hasil pembicaraan antara kedua kelompok. Yang kedua dapat menstimulus siswa untuk menganalisa masalah di dalam kelompok. Dan yang ketiga membangkitkan daya tarik untuk turut berbicara, turut berpartisipasi mengeluarkan pendapat. Sementara itu, metode debat memiliki kekurangan, antara lain, yang pertama, terkadang keinginan untuk menang terlalu besar, sehingga tidak memperhatikan pendapat orang lain. Yang kedua, karena terlalu sengit, perdebatan kemungkinan akan menimbulkan emosi, sehingga debat semakin gencar dan ramai. Yang ketiga, memerlukan persiapan yang baik dan matang agar debat dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, coba Ibu mau absen dulu. Coba ditengok kanan kirinya teman-temannya, ada yang belum datang atau ada yang berhalangan untuk hadir? Hadir. Hadir Hadir. juga ya. Semoga yang datang hari ini kita dalam keadaan sehat. Oke, Amin. kebetulan teman-teman kita ada yang berhalangan hadir karena dalam keadaan sakit dan juga ada di luar kota. Coba kita sapa teman-teman kita semuanya di Zoom. Hai. Semoga yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau kemarin perempuan yang udah mimpi doa, sekarang laki-lakinya. Kemarin yang terakhir mimpi doa siapa? Putri. Putri, Bu. Salah satu anggotanya. Ika. Oke, Ika terlebih dahulu yang mimpi doa. Untuk teman-teman yang di Zoom jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Silakan Ika. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi. Ibu mau sharing sebentar ya. Oke, materi kita pada hari ini yaitu mengenai interaksi antar negara Asia dan juga negara lainnya.
tujuan pembelajarannya. Ada yang bisa bantu Ibu buat membacakan tujuan pembelajaran? Boleh, Putri Uswatun? Baik, Bu. Tujuan pembelajaran yang pertama itu menunjukkan tentang benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua menyebutkan tentang astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga menyebutkan tentang geografis benua Asia dan benua lainnya. Oke, itu dia tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selanjutnya yaitu kita langsung ke pembahasan ya. Pengertian benua. Apa itu benua? Ada yang tahu apa itu benua? Bisa angkat tangan, ayo. Atau Ibu tunjuk. Ayo, siapa yang mau? Ibu, saya Bu. Ya, boleh memuda. Menurut saya benua itu adalah daratan yang luas. Ya, betul sekali. Ada yang satu orang lagi? Yang perempuan, yang laki-laki? Oke, jadi benua itu merupakan bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas dan terdiri dari beberapa negara. Benua terbagi menjadi 6. Apa aja? Yang pertama? Benua Yang kedua? Australia. Yang ketiga? Benua Amerika. Yang keempat? Benua Afrika. Yang kelima? Satu lagi? Dan kalau yang benua yang tidak berpenghuni, benua apa? Ya, betul. Pintar-pintar semua anak-anakku. Oke, selanjutnya kita langsung ke proses terbentuknya benua. Benua terbentuk dari hasil pecahan Jepang ya, menjadi Eurasia dan juga Gondwana. Kemudian keduanya terus bergerak membentuk Eurasia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika dan juga Australia. Jadi yang Gondwana itu dia ke bawah sehingga membentuk benua-benua, dan Eurasia itu dia memecahnya ke atas ya. Yang pertama itu ada benua Asia. Ada yang bisa bantu karakteristik dari benua Asia? Coba Nur Taiti, ayo jangan lamun dibaca. Karakteristik benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat BT sampai 170 derajat BT dan 11 derajat LS sampai 80 derajat LU. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Bentuk Asia terbagi menjadi 6 region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya atau Asia Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Ya baik, terima kasih Nurbaiti. Coba Ibu mau tanya, kita ada di bagian Asia apa nih anak-anak? Ada berapa negara bagian? 8. Ayo, ada berapa yang benar? Asia Tenggara ada berapa? ASEAN anggotanya ada berapa? Iya, Pandu. Nih kan Ibu sudah suruh baca bukunya sebelum belajar ya. Oke, kita lanjut ke benua Amerika. Karakteristik dari benua Amerika yaitu terbagi menjadi 4 region, yaitu Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan juga Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Selanjutnya yaitu ada benua Eropa. Pandu bisa bantu Ibu baca? Bisa Bu. Oke, selanjutnya benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru karena penduduknya memiliki bola mata berwarna biru dan banyak bangsawan yang berdarah biru. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Eropa terbagi menjadi 4, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Baik, terima kasih Pandu. Coba Ibu mau tanya ya, negara apa yang ada di benua Eropa? Ada yang tahu? Spanyol, Inggris, sama lagi? Prancis. Ada lagi? Belanda. Ya, banyak banget pokoknya ya. Selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 lintang selatan. Benua Afrika ini terbagi menjadi 5 region. Yang pertama ada Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan juga Afrika Selatan. Yang terakhir, yang kelima maksudnya ada benua Australia. Benua Australia ini terbagi menjadi 8 negara bagian, yaitu ada Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan juga daerah khusus ibu kota. Yang terakhir ada benua Antartika. Coba Fikar, boleh bantu Ibu baca?
Baik Bu, benua Antartika merupakan benua yang meliputi kutub selatan di bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkaran Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dengan luas 14,0 juta kilometer persegi, Antartika adalah benua terluas kelima setelah Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Ya baik, terima kasih Sekar. Ini tuh adalah penjelasan dari 6 macam benua. Sekarang Ibu sudah menugaskan pada pertemuan kemarin di Google Classroom bahwa ada pembagian kelompok, yaitu ada 6 kelompok Jepang, Mesir, Jerman, Indonesia, Inggris, dan juga Tiongkok. Ibu akan menjelaskan mengenai presentasi pada hari ini. Nah, dari macam-macam negara itu, kalian sudah mencari karakteristik negara, sejarah, bentuk pemerintahan, keanekaragaman, dan juga keunikan atau belum? Sudah Ibu. Sudah dibuat PPT-nya? Sudah. Oke, coba Ibu mau setiap ketua kelompok maju ke depan ya. Ada 6 orang ya. Ayo ketua kelompoknya 6 orang. Ayo ingat-ingat siapa ketua kelompoknya. Masa baru Ibnu doang nih sama Putri? 4 orang lagi mana nih? Coba mana kelompok Jepang? Tunjuk tangan. Ya bagus. Kelompok Mesir. Kelompok Mesir ya. Kelompok Jerman. Coba tunjuk tangan. Ketua kelompoknya mana? Ayo coba. Kelompok Jerman. Pandu Jerman. Ya Pandu. Kelompok dari Indonesia. Ketua kelompoknya mana nih Indonesia? Dia. Ada kelompok dari Inggris, ketua kelompok Inggris. Ada Tiongkok, ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi nih kelompoknya mana nih yang belum? Jepang sudah. Mesir? Saya belum. Ya, Nabila. Ingat lagi teman-temannya coba ya. Sini ngelihat ke sini ya. Jadi kalau yang dapat ini nomor 1, kalian nanti maju menjadi tim pro. Kita sistematikanya yaitu metode debat. Kalian tahu apa itu metode debat? Tahu. Ada tim pro dan juga tim kontra, di mana tim pro nanti akan memaparkan presentasinya mengenai negara itu, dan tim kontra akan menanyakan perihal apa yang dia salah atau tidak tepat dari presentasi itu. Coba ya, Ibu Sobat nanti kalian ambil ya. Ayo. Yang dapat nomor 1 dia yang maju, nomor 2 dia sebagai tim kontra. Nomor satunya dari apa? Jepang. Oke, Jepang sebagai tim pro ya, dan tim kontra nomor 2 Inggris. Ayo siapa? Inggris itu salah kayaknya 3 ya. Salah baca belum sarapan ya. Iya oke, ini tim Inggris dan juga tim Jepang ya. Teman-teman lainnya boleh silakan duduk kembali. Masih Bu. Iya, sama. Kita mulai pembelajaran debat pada hari ini. Ada tim pro, mana tim pro suaranya? Tim pro siapa aja anggotanya? Ibu, saya Inu, Lesti, Berapa orang? Pandu. Ada 5 ya. Satu lagi Raja. Ada Raja ya. Coba Raja udah siap, Raja. Wih, bagus. Coba tim kontra ada berapa orang? 4. Ada 4 siapa aja? Saya Putri, Widi, Putri Uswatun sama Sally. Oke, Sally udah siap belum? Siap Bu. Wih, lesu banget nih Sally, belum sarapan kayaknya ya. Oke, kita mulai ya presentasinya. Bisa di kelompok pro untuk maju ke depan. Oke, di sini Ibu sebagai moderator yang akan menengahi. Kalau misalnya perseteruan tuh Ibu langsung nanti dibagi ya. Oke, Raja boleh langsung share screen materinya. Ibu beri waktu sebanyak 10 menit untuk presentasi dan juga debat, diskusi. Kita mulai dari sekarang ya. Silakan untuk tim pro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok negara Jepang yang akan mempresentasikan tentang apa
apa saja yang ada dari negara Jepang, baik itu kondisi geografisnya, sejarahnya, kemudian kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, saya itu Mustafa Jati. Saya Pandu Cahyo Widihartanto. Saya Memuda Safira. Saya Lesti Manawati. Dan ada teman kami yang di Zoom, yaitu Raja Maulana. Selanjutnya, nah, kita perhatikan secara seksama ya. Kalau di sini ada pulau. Pulau ini adalah negara Jepang. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada pulau yang bentuknya kayak burung ya, burung gitu. Nah, di sini ada Pulau Hokkaido, kemudian ada Pulau Honshu, ada Pulau Shikoku, dan Kyushu. 4 pulau ini adalah 4 pulau terbesar di Jepang, dan yang paling banyak penduduknya itu ada di Pulau Honshu. Nanti lebih lanjutnya terkait prefektur apa saja akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, nah, sejarah negara Jepang ini, Jepang itu dulunya adalah negara yang terisolasi. Dengan kata lain, dia tuh nggak melakukan interaksi dengan negara lain. Nah, kemudian ketika era restorasi Meiji itu dimulai, Jepang itu mulai beradaptasi dengan negara-negara di dunia. Nah, penyebabnya itu pertama karena oleh negara Amerika. Jadi ada pelaut namanya Perry yang melakukan perjalanan ke Jepang demi melakukan perdagangan. Nah, sebelumnya itu ada penolakan dari shogun, tapi merasa nih pemerintahan di Jepang kan ada 2 model ya. Yang pertama kekaisaran, kemudian yang kedua itu pemerintahan. Nah, era pemerintahan di sana ketika era Tokugawa Ieyasu itu tidak ingin Amerika diterima dengan baik. Nah, maka dari itu pemerintahannya kemudian melakukan perlawanan. Nah, perlawanannya itu yang kita kenal sekarang namanya restorasi Meiji. Seperti itu. Makanya ketika Jepang berhasil melakukan restorasi Meiji, mereka kemudian melakukan ibarat kata penjajahan. Semenjak itu Jepang ikut terlibat Perang Dunia Pertama, kemudian ikut pada Perang Dunia Kedua. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada Jepang pada masa kesogunan, kita lihat di gambar ya. Ada Kaisar Ieyasu yang tampilannya begitu kekar, padahal itu pakaiannya saja. Kemudian ada pakaian tradisional di masa Jepang yang kita kenal dulu kimono. Kemudian ada Kaisar Mutsuhito, kaisar yang pas setelah Ieyasu meninggal. Kemudian ada pakaian modern pada masa setelah Jepang itu keluar dari isolasi. Nah, di sini pakaiannya sudah mengikuti era Eropa atau orang-orang Barat, era kolonial lah bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kondisi geografis negara Jepang. Secara astronomi, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 bujur timur. Secara geografis, Jepang berada di kawasan benua Asia yaitu Asia Timur. Jepang terdiri dari rangkaian kepulauan stratovolcano yang membentang luas dari utara ke selatan dengan 4 pulau utama adalah Hokkaido, Kyushu, Shikoku, dan Kyushu. Negara Jepang memiliki perairan yang bersebelahan utara Laut Okhotsk Rusia, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Cina Selatan, dan Laut Filipina di sebelah barat, Laut Jepang, dan Laut Korea Selatan dan Utara. Sungai di Jepang yang terkenal dan terpanjang adalah Sungai Shinano. Kemudian untuk danau terbesar adalah Danau Biwa dan danau terdalam adalah Danau Tagawa. Nah, ini ada iklim di negara Jepang yang beriklim subtropis. Nah, iklim subtropis ini terdiri dari 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Selanjutnya. Selanjutnya, luas wilayah Jepang. Berdasarkan data pada 2016, luas wilayah Jepang itu 3.300
377.915. Sedangkan luas daratan 394.485. Luas perairan 13.430. Pembagian wilayah ada 8 wilayah dan 47 prefektur. Selanjutnya, baik, selanjutnya darat dan etnis Jepang. Jepang merupakan salah satu negara dengan ras Mongoloid. Jika dilihat berdasarkan pembagian ras oleh Weber, sedangkan untuk klasifikasinya semua termasuk Asiatik, Mongoloid, Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Suku-suku yang terdapat di Jepang itu suku Yamato, suku Ainu, dan suku Ryukyu. Selanjutnya, bentuk pemerintahan negara Jepang. Jepang memiliki bentuk negara monarki konstitusional yang berdasarkan pada Undang-Undang Jepang pada tahun 1947 dengan menetapkan 3 badan pemerintahan, yaitu 1 badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bentuk pemerintahan dan di Jepang merupakan pemerintahan parlementer seperti yang ada di negara Inggris dan Kanada, yang memiliki seorang kaisar yang dipilih secara turun-temurun dan dengan pemilihan perdana menteri dari pemilihan. selanjutnya, baik. Baik, selanjutnya ada sumber daya di Jepang, di mana di Jepang ini terdapat 4 sumber daya, yaitu perhutanan, perikanan, pertambangan, dan juga pertanian. Yang pertama kita bahas dulu perhutanan, di mana di negara Jepang ini setidaknya terdapat 20% wilayah yang dijadikan sebagai sumber daya alam untuk pembuatan kayu, di mana pohon-pohon tersebut sengaja dikhususkan untuk pembuatan kayu dan nantinya akan diimpor ke negara-negara lain. Selanjutnya ada perikanan. Di Jepang sendiri terdapat beberapa wilayah yang dikhususkan sebagai tempat pasar ikan, seperti misalnya pasar Oichi, pasar di Okinawa yang menjadi salah satu pusat wisata seafood atau wisata konsumsi ikan. Selanjutnya ada pertambangan. Sebenarnya di Jepang ini terkenal dengan itu, memiliki sumber daya pertambangan yang juga seperti batu bara, nikel maupun emas. Hanya saja kualitas dan jumlahnya yang sangat sedikit mengakibatkan Jepang harus mengimpornya lagi dari dunia luar. Selanjutnya pertanian. Pertanian di Jepang ini mirip-mirip seperti pertanian di Asia-Asia lainnya, seperti misalnya ada padi dan juga perkebunan lainnya. Dan terutama di Jepang ini terdapat pertanian jamur yang bisa dibilang menjadi salah satu ciri khas mereka. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada ciri khas dan keunggulan yang dimiliki oleh negara Jepang, di mana salah satu negara sebagai adidaya di bidang ekonomi dan teknologi. Di mana seperti yang kita tahu sendiri, di Jepang itu atau di sini kita ini memiliki banyak teknologi-teknologi yang kita impor dari Jepang. Misalnya saja Sony atau kamera seperti HP, atau misalnya seperti mobil seperti merek Toyota ataupun Casio atau Toshiba, Uniqlo dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada memiliki bunga khas, yaitu sakura. Sebenarnya di beberapa negara Asia seperti Cina dan juga Korea juga memiliki sakura. Hanya saja sakura yang di Jepang ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Nah, kemudian Jepang juga dijuluki sebagai negara matahari terbit, di mana ketika pagi hari ini wilayah ukuran dari matahari ketika terbit di Jepang itu berbeda dengan wilayah-wilayah lain, dan di Jepang ini ukuran matahari ini ketika terbit jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah agamanya. Di Jepang ini memiliki agama khusus atau agama yang unik tersendiri, yaitu agama Shinto yang merupakan warisan nenek moyang mereka.
di mana agama Shinto ini merupakan agama etnis yang dipercaya oleh masyarakat Jepang sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang dan masih melekat di kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Agama Shinto ini mengajarkan mereka untuk menyembah beberapa dewa, salah satunya dewa tertinggi mereka yaitu dewa matahari atau yang dikenal sebagai Amaterasu. Kemudian ada pakaiannya tersendiri yaitu kimono, seperti yang dijelaskan oleh saudara Ibnu tadi. Kimono menjadi salah satu pakaian ciri khas Jepang. Namun sebenarnya ada salah satu lagi pakaian ciri khas Jepang yaitu yukata. Bedanya, kimono ini dipakai ketika musim dingin, sedangkan yukata ini dipakai ketika musim panas. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini ada hal positif yang dapat dipelajari dari negara Jepang. Satu, mereka sangat disiplin hingga sampai hal kecil. Mungkin di beberapa film atau di beberapa anime yang biasa kita tonton, ada orang-orang Jepang yang ketika sedang bertelepon itu mereka selalu kayak menunduk-nunduk ini menunjukkan kesalahpahaman mereka. Bahkan untuk waktu-waktu kecil seperti telah 1 menit pun mereka langsung meminta maaf sebesar-besarnya, dan ini menunjukkan seberapa disiplin mereka terhadap pekerjaan maupun terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, ada bagi orang Jepang waktu ada luang. Ya, memang benar waktu ada luang. Seperti yang tadi kita lihat bahwa orang Jepang ini sangat bekerja keras. Bahkan ada istilahnya workaholic, di mana warga Jepang ini sampai-sampai yang malam ini suka begadang di kantor hanya untuk bekerja. Lalu yang ketiga, orang Jepang ini berusaha melindungi hasil negerinya dengan menghargai petani lokal. Iya, orang Jepang ini jarang sekali mengimpor bahan-bahan pangan dari luar dan lebih mengandalkan bahan-bahan dari negaranya sendiri seperti ikan, jamur, padi, itu semuanya dari negara mereka sendiri. Kemudian yang keempat, jauh dari gaya hidup konsumerisme. Benar, negara Jepang ini termasuk negara yang orang-orang ini mengeluarkan pengeluaran sangat sedikit karena orang-orang Jepang ini lebih memutuskan untuk mengeluarkan uang ini ketika sedang ada diskonan atau sedang ada belanja bulanan gitu. Jadi pengeluaran mereka ini sedikit. Jadi tetap jadi bisa bilang penghasilan mereka ini tetap begitu, tetap bertambah gitu, tetap bertambah. Tetapi mereka kita masih bisa bertahan, tidak seperti kita yang tiba-tiba apapun ada diskon langsung beli gitu, enggak. Oke, baik, terima kasih dari saya. Baik, kami akan menyerahkan kepada Ibu Aisyah selaku nanti moderator kami. Oke, terima kasih untuk tim Proma. Tepuk tangan. Karena tim Pro sudah melaporkan presentasinya, kita buka kesempatan bagi tim kontra untuk bertanya terkait permasalahan yang ada di Jepang. Oke, silakan. Satu orang dulu deh, jangan duduk tadi. Boleh berdiri. Oh, ada yang dari Zoom. Yang dari Zoom siapa ya yang mau bertanya? Sally ya? Oke, dipersilakan untuk Sally bertanya ya. Izin bertanya, bagi sejarah dengan berwarnanya Jepang sempat mengisolasi diri. Dan yang saya baca, politik isolasi Jepang ini terjadi selama dari bulan. Sebenarnya, apa alasan Jepang melakukan politik isolasi diri tersebut? Dan apakah ada dampak positif yang didapatkan Jepang dari isolasi? Oke, terima kasih Sally. Bagaimana tim Pro? Udah paham akan pertanyaannya? Sudah bisa langsung dijawab atau mau pertanyaan selanjutnya dulu? Selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan kedua, siapa yang mau bertanya? Boleh bagi Ibu Yanti, dipersilakan berdiri ya. Saya tim dari kontra ingin bertanya, kan di dalam PPT tadi kan disebutkan bahwasanya terdapat beberapa suku yang asli dari Jepang. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah suku-suku asli dari Jepang ini sampai sekarang masih ada atau enggak, dan berapa kira-kira presentasinya dengan suku-suku lainnya yang ada di Jepang, atau mungkin kayak misalnya suku-suku pendatang dan sebagainya. Baik, terima kasih dari Ibu Yanti. Pertanyaan terkait suku asli Jepang, mau langsung jawab? Gua aja dulu ya. Oke, boleh pertanyaan pertama dijawab dulu ya. Ya, saya Muda Safira, izin menjawab dari pertanyaan Sally. Ya, benar sekali dulu Jepang sempat mengisolasi negaranya selama kurang lebih 200 tahun.
Nah, pengisolasian ini namanya politik sakoku. Politik sakoku ini diterapkan oleh klan yang saat itu sedang berkuasa. Namanya itu klan Tokugawa. Nah, klan ini dia menerapkan ini karena merasa takut bangsa Eropa datang dan menyebarkan agama Kristen. Yang pertama alasannya. Yang kedua, Jepang menganggap pendatang seperti Eropa itu hanya membuat kerusuhan di negaranya. Seperti waktu itu sempat terjadi pemberontakan besar, namanya pemberontakan Shimabara. Nah, itu akibatnya karena dari pengaruh luar juga. Nah, selanjutnya mereka melakukan ini untuk memastikan kalau sistem kekaisaran mereka ini akan terus berjalan. Selanjutnya mereka juga khawatir akan konsep kolonialisme, makanya mereka menutup diri. Nah, ini sudah cukup. Ya, dampaknya secara positif mereka melakukan ini supaya Jepang tidak terpengaruh. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan, Jepang tidak terpengaruh oleh bangsa asing. Yang kedua, supaya mereka bisa mengelola sumber dayanya secara mandiri. Yang ketiga, mereka terbebas dari misionaris kolonialisme. Yang dari saya jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Huda. Gimana Shelly? Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Baik, terima kasih Shelly. Oke, kelompok pro ingin menjawab pertanyaan kedua. Dipersilakan mengenai suku asli dari Jepang. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Oke, silakan Resti. Ya, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Indriati. Kalau suku asli Jepang itu tiga, yaitu ada suku Yamato, Ainu, sama suku Ryukyu, di mana suku Yamato-nya paling dominan di Jepang. Kalau misalkan itu dari persenan itu 80% penduduk Jepang itu sukunya Yamato. Terus kalau untuk suku Ainu itu tinggal sebagian besar tinggal di pulau Hokkaido Jepang. Nah, suku yang paling minoritas itu di Jepang itu suku Ryukyu, maaf. Kemudian suku yang Ainu itu yang tinggal sebagian besar di pulau Hokkaido. Tiga suku asli yang bercampuran. Nah, terus kalau misalkan di zaman sekarang mungkin sudah ada peluang dari kebudayaan ini. Oke, baik. Bagaimana Putri? Ada yang ingin ditanggapi atau ada sanggahan? Sudah cukup? Baik, Resti. Coba Ibu ingin bertanya, kalau terkait suku, apakah suku-suku di sana dia ada problematika atau tidak ya, kira-kira? Kalau suku Ainunya ada sebelumnya. Dulu sempat sudah diakui, namun kalau tidak salah ya pada tahun 1900 itu mulai ada pemerintahnya mengeluarkan surat itu yang dimana suku Ainu diakui dan mulai. Oh baik, berarti sempat ada beberapa konflik ya? Oke. Gimana Putri, sudah cukup tadi? Cukup. Kita lagi ke pertanyaan ketiga. Ada yang ingin bertanya dari tim kontra? Ada. Silakan Putri Oswanto. Izin bertanya kepada tim pro, apa sih contoh dari kedisiplinan orang-orang Jepang sendiri? Nah, mengenai kedisiplinan, bagaimana ada yang ingin menjawab? Oke, pertanyaan keempat, masih ada lagi yang pertanyaan? Silahkan. Saya izin bertanya ke tim pro. Kan tadi dijelasin ya di sumber daya Jepang itu salah satunya ada pertanian. Nah, kenapa sih Jepang dibilang sumber utamanya dari menghasilkan beras dari ikan, dan akan banyakkan beras yang dihasilkan dari Jepang atau dari Indonesia? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab ya Bu. Iya, silakan itu. Oke, sebelumnya saya ingin menjawab dari pertanyaan Putri Uswatun. Putri Uswatun bertanya tentang apa saja sih contoh dari kedisiplinan Jepang. Tadi kalau kita sudah cermati secara seksama ya, Pandu bilang bahwasannya di Jepang itu sangat disiplin terhadap waktu, karena waktu itu adalah uang. Kemudian di Jepang itu sendiri mempunyai budaya disiplin yang disebut shiketsu. Nah, dari budaya disiplin tersebut, orang Jepang tidak ingin menyediakan waktu sedetik pun atau semenit pun. Contohnya seperti yang ada di kereta Shinkansen. Nah, di sana apabila di Jepang telat 1 menit, maka mereka akan meminta maaf
kepada penumpangnya. Bahkan mereka itu akan berbaris, pegawai-pegawainya ya, itu akan berbaris di depan kereta Shinkansen tersebut, kemudian meminta maaf kepada penumpangnya. Kemudian di Jepang, kalau kita ingin janjian, itu nggak boleh kita nggak boleh telat. Jadi kalau misalnya kita janjian, usahakan diri kita itu santai duluan. Mau itu nunggu 30 menit, 1 jam, yang penting kita nggak telat. Karena di sana itu ada budaya respect, di mana kalau misalnya kita nggak telat, maka orang-orang itu percaya kepada diri kita. Itu beda ya kalau sama di Indonesia. Siapa di sini kalau yang bilangnya OTW tapi masih mandi? Ayo, masih ada di jalan. Siapa OTW kamar mandi ya berarti? Iya. Jalan. Ada di Jepang itu disiplinnya sangat tinggi, berbeda dengan kita. Nah, terus kalau di Jepang itu orang-orangnya tuh suka jalan, jadi nggak ada tuh orang yang naik motor kayak di kita, atau kalau kita seringnya naik mobil itu di sana sukanya jalan. Bahkan kemacetan itu adanya kemacetan lalu lintas manusia seperti itu. Terima kasih. Polusi di sana juga rendah ya. Iya. Oke, selanjutnya ada yang ingin menjawab pertanyaan ketiga, keempat maksudnya. Oke. Tadi pertanyaan Windy mengenai disipliner sudah dijawab. Sekarang menjawab pertanyaan mengenai pertanian dan juga iklan ya. Apakah ada yang ingin menjawab dari tim Pro atau dari Zoom? Ada yang ingin menjawab? Pak Nur Sulaiman nih sudah raise hand. Silakan Pak Nur untuk unmute ya. Baik Ibu, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Nur. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Saya ingin menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa Jepang disebut sebagai sumber dari beras dan juga ikan. Lalu kebanyakan mana produksi beras antara Indonesia dan Jepang. Baik, kenapa Jepang disebut sebagai sumber penghasilan itu beras ya? Hal tersebut karena walaupun hanya sekitar 20% yang digunakan untuk lahan pertanian pada daratan Jepang, akan tetapi pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh negara Jepang sudah menggunakan teknologi yang mutakhir. Alhasil beras yang dihasilkan itu pun berkualitas, sehingga negara-negara luar memiliki ketertarikan untuk mengimpor beras dari negara Jepang tersebut. Oleh karena itu tidak heran jika kita menduga bahwa Jepang merupakan sumber penghasilannya juga, yaitu beras. Kemudian selain itu Jepang pun memiliki kesuburan tanah yang tidak bisa diragukan. Hal itu karena Jepang memiliki gunung aktif sama halnya seperti Indonesia, yang membuat kesuburan tanah di Jepang itu sangat baik. Kemudian mengapa Jepang pun disebut sebagai sumber utama penghasilan ikan yang berkualitas? Hal tersebut karena Jepang merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut, yang mana di wilayah laut sebelah timur pesisir Jepang terjadi pertemuan dua arus laut, yaitu arus dingin Payasio dari kutub utara dan arus panas Kuroshio dari arah khatulistiwa. Pertemuan kedua arus tersebut menciptakan perairan yang hangat. Air laut yang hangat ini merupakan habitat yang paling sesuai untuk kehidupan plankton. Keberadaan plankton yang melimpah menyebabkan ikan kecil dan hewan lain pemakan plankton juga melimpah. Kondisi ini menyebabkan melimpahnya potensi beragam biota laut yang ada di perairan Jepang. Jika kita melihat dari data, Jepang ini berada di urutan kedua dalam memproduksi ataupun melakukan penangkapan ikan terbanyak setelah China. Oleh karena itu tidak heran jika kita menyebutnya bahwa Jepang
kasih saudara Fahrul atas jawabannya. Kira-kira dari tim kontra ada yang tidak setuju dengan pendapat Fahrul tadi? Ada. Saya Ya. Silakan. Tadi Fahrul bilang bahwasannya kebanyakan negara-negara itu mengimpor berasnya dari Jepang. Padahal setahu saya kebanyakan negara-negara mengimpor beras itu dari Thailand. Seharusnya Fahrul menambahkan gitu, tidak langsung menyebutkan bahwasanya Jepanglah sebagai negara yang melakukan ekspor terbanyak kepada negara-negara lainnya gitu. Baik. Gimana tim Pro, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Sufri Wiyanti? Pandu? Mungkin saya meluruskan di sini, maksudnya Pak di sini mungkin Jepang ini menjadi salah satu, bukan menjadi negara inti untuk mengimpor beras, hanya menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang melakukan impor beras itu. Jadi jadi nggak mustahil Jepang mengimpor beras dari mereka ke negara lain gitu, bukan. Ya berarti seharusnya Fahrul menyebutkan kata salah satu. Ya. Tapi Fahrul di penjelasan tadi tidak menyebutkan bahwasanya Jepang itu menjadi salah satu negara yang sebagai salah satu negara yang melakukan ekspor ke berbagai negara gitu. Ya. Jadi salah paham salah satunya doang ya. Biasanya kurang tepat di Fahrul. Bagaimana, sudah cukup tim kontra? Apakah ada yang ingin ditanggapi lagi atau ada pertanyaan lagi? Bagaimana, Raja ingin bertanya? Oh iya, Raja Bro ya. Mau bertanya lagi, Bu? Ya, silakan terus Fatun. Ya. Di sini kan ada salah satu ciri khas dari negara Jepang ya, yaitu bunga sakura. Nah, itu tumbuh pada setiap saat atau ada waktu tertentunya? Seperti itu. Bagaimana mengenai bunga sakura? Tim Pro yang menjawab? Ya, kami coba ingin menjawab dari pertanyaan Putri yang ingin menanggapi. Bahwasanya di Jepang itu pada saat musim-musim semi, di sana itu sakura itu tumbuh subur karena pada bulan-bulan tersebut orang-orang Jepang akan melakukan yang namanya Hanamatsuri. Ya, di sana nanti akan menyaksikan bunga-bunga sakura itu berterbangan gitu. Nah, sambil minum ocha atau minum teh. Nah, di sana itu musim seminya ya sekitar berapa bulan ya? 3 bulan ya, 3 bulan sampai 4 bulan musim semi, dan ketika sakura itu tumbuh itu sangat antusias gitu. Jadi orang-orang Jepang itu sangat menyukai keindahan alamnya. Ya. Terima kasih, Bu. Berarti sakura ini tumbuhnya cuma 3 bulan sekali, itu intinya? Bukan. Maksudnya makannya setiap 3 bulan sekali. Berarti setelah bunga sakura itu gugur, ada nggak sih bunga-bunga lain yang dari Jepang yang tumbuh gitu? Contohnya apa? Misalnya di musim ini tuh bunga ini atau apa gitu? Untuk beberapa kasus misalnya musim gugur gitu, ada pohon maple di musim kemarau. Biasanya di musim-musim ini bukan bunga, justru malah panen-panen. Jadi kayak musim panas, jatuhnya malah banyak banyak perkebunan yang melakukan panen, kayak panen padi, semangka atau melon gitu kalau di musim itu. Nah, baru dimasuk musim seminya, kegiatan seperti itu tidak ditiadakan dan lanjut lagi ke musim semi, kayak gitu lagi siklusnya. Iya. Nah, kalau misalkan pada saat bunga sakura yang gugur itu apakah menjadi keindahan juga bagi orang Jepang? Iya, justru itu yang dinantikan oleh orang-orang Jepang. Ingin menyaksikan bunga sakura itu berterbangan. Karena di ketika itu memang momen itu yang dinantikan oleh orang Jepang untuk berkumpul juga bersama keluarga gitu. Kalau kita lihat di anime gitu ya, di anime atau di manga gitu, itu ada adegan seperti itu karena itu udah jadi budaya di sana. Ada festival gitu ya? Iya, ada festival sendiri. Berarti hal itu sama dong kayak negara-negara lain, seperti kayak misalnya tadi Korea Selatan kan juga tuh ada bunga sakuranya kan. Ya, pastinya dia juga gugur. Nah, berarti itu hampir
hampir sama dong kegiatannya, atau maksudnya kayak dirayain gitu-gitu kesempatannya. Kalau itu tergantung lagi, setiap negara pasti punya masing-masing kebudayaannya tersendiri kan. Misalnya kan kayak di Indonesia sama Malaysia punya batik tersendiri, tapi kan maknanya beda. Sama kayak misalnya di Korea sama di Jepang, walaupun mereka berdua sama-sama punya sakura, tapi maknanya di mereka ini beda. Kalau di Korea mungkin sakura maknanya seperti ini, tapi kalau di Jepang makna sakura itu seperti makna datangnya waktu untuk waktu kehidupan gitu. Jadi mereka melakukan perayaan itu karena makna tersebut gitu. Berarti selain perbedaan makna, dalam bentuknya juga pasti berbeda kan? Bunga sakura yang di Jepang apa sama yang di Korea, apakah berbeda atau sama? Seingat saya bunga sakura di Korea dengan di Jepang itu memiliki jenis yang berbeda, di mana bunga sakura di Jepang itu cenderung berwarna pink, sedangkan di Korea itu cenderung berwarna merah. Bagaimana, sudah cukup tim pro dan tim kontra? Cukup. Ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Tim pro ada yang ingin menambahkan kembali? Tidak ada sih. Ya, sudah cukup. Yang dari Zoom nih kira-kira ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, karena sudah memaparkan, karena tim pro dan juga kontra sudah memaparkan presentasinya, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya mengenai pulau yang terpadan yang ada di Jepang. Itu ada pulau apa? Honshu. Nah, itu pertanyaan Ibu adalah mengapa Pulau Honshu dijadikan sebagai pulau terpadan yang ada di Jepang? Ada yang ingin jawab? Saya Bu. Kalita, ayo silakan berdiri dong. Kalita, tepuk tangan dulu. Saya Elita Firdanti izin menjawab pertanyaan dari Ibu Aisyah mengenai apa yang menyebabkan Pulau Honshu itu bisa menjadi pulau terpadat yang ada di Jepang. Nah, itu alasannya adalah karena Pulau Honshu itu merupakan pulau terbesar yang ada di Jepang yang memanjang dari timur laut hingga barat daya dengan panjang sekitar 1.300 km dan lebar maksimum seluas 300 km. Dan luas wilayahnya itu adalah 227.414 km persegi. Pulau Honshu merupakan pulau terbesar ke-7 di dunia yang menjadi pusat politik, industri, ekonomi, dan juga budaya yang ada di Jepang. Alasan pulau ini menjadi pulau terpadat karena pulau ini merupakan rumah bagi sekitar 80% penduduk Jepang, di mana penduduk Jepang itu kenapa memilih bermukim di Pulau Honshu? Karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah iklim, di mana di Pulau Honshu itu dia memiliki iklim yang sedang dengan suhu yang hangat, di mana masing-masing juga dibagi menjadi beberapa iklim subarktik, sehingga iklim tersebut cocok untuk pertanian dan kehutanan, perumahan penduduk dan juga kegiatan ekonomi. Terima kasih. Sangat berani ya untuk menjawabnya. Jadi Pulau Honshu itu merupakan pulau terpadat karena iklimnya sangat bagus sehingga banyak orang yang bertempat tinggal di sana. Oke, sudah ditutup. Kira-kira ada yang ingin memberikan kesimpulan dari sini atau di Zoom, ada yang ingin memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan di sini ya Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya dari materi yang disampaikan hari ini yaitu Jepang adalah salah satu negara yang berada di Asia Timur dengan iklim subtropis dan rasnya yaitu ras Mongoloid, yaitu berkulit langsat. Kemudian sumber perekonomian negara Jepang juga berasal dari kegiatan ekspor industrinya seperti otomotif, elektronik, beras, dan juga ikan. Kemudian Jepang memiliki bunga khasnya yaitu bunga sakura dan memiliki julukan sebagai negeri matahari terbit. Dan Shinto adalah agama etnis yang dipercayai oleh masyarakat Jepang dari dulu hingga kini, sehingga melekat di kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Dan Jepang juga memiliki pakaian tradisional yang terkenal yaitu kimono dan juga yukata. Baik, terima kasih. Sangat lengkap sekali ya kesimpulannya. Berarti ini
menonton, memperhatikan dari awal hingga akhir nih. Iya. Selanjutnya yang jadi di Zoom, ada yang ingin memberi kesimpulan. Silakan, ayo siapa? Oke, Yulia. Ayo silakan nih teman-temannya. Silakan Yulia. Sejak saat itu, Jepang mulai diakui sebagai negara adikuasa, yaitu Jepang memiliki posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaannya secara global. Kemajuan negara Jepang ini berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Masyarakat Jepang juga dikenal dengan budaya kedisiplinan karena berkat kedisiplinan dan loyalitasnya, negara Jepang itu terus maju dan berkembang serta tidak henti-hentinya membuat inovasi di berbagai bidang teknologi dan pengetahuan. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin mau memimpin doa? Pandu. Pandu, coba yang memimpin doa ya. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, salam.